Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sunda, tersebar kisah mistis tentang seorang pangeran yang dikutuk menjadi seekor lutung. Namun, di balik wujud hewan yang menjijikkan bagi banyak orang, tersembunyi kekuatan cinta dan kesetiaan yang tiada tara. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebajikan, kesabaran, dan ketulusan hati. Mari kita memasuki dunia Lutung Kasarung, sebuah legenda yang telah diwariskan turun-temurun dan terus diceritakan sebagai bagian dari kebudayaan Sunda. Lutung Kasarung merupakan salah satu legenda Sunda yang paling terkenal. Cerita ini berasal dari masa kerajaan Pajajaran yang megah, yang terletak di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini terkenal dengan kekuatan militernya, kemajuan dalam bidang pertanian, serta kepercayaan yang kuat terhadap alam dan kekuatan spiritual. Kepercayaan masyarakat Sunda pada saat itu sangat terkait erat dengan alam semesta dan dunia mitos. Dalam budaya Sunda, terdapat keyakinan terhadap adanya roh-roh penunggu hutan, gunung, dan danau. Salah satu mitos paling menonjol adalah kepercayaan pada roh-roh leluhur dan dewa-dewa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran kerajaan. Hal ini tergambar jelas dalam legenda Lutung Kasarung, di mana tokoh utama terhubung dengan alam dan kekuatan spiritual. Kisah ini bermula dari sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Raja tersebut memiliki seorang putra bernama Pangeran Guru Minda. Guru Minda adalah pangeran yang terkenal tampan dan baik hati, tetapi pada satu titik dalam hidupnya, ia harus menghadapi kutukan yang mengubah nasibnya. Dalam sebuah peristiwa misterius yang masih samar dalam legenda, Guru Minda dikutuk menjadi seekor lutung, sejenis kera berwarna hitam dengan bulu tebal. Kutukan ini membuatnya harus hidup dalam wujud hewan, hingga ia dapat menemukan cinta sejati yang tulus dari seorang wanita yang tidak hanya melihat rupa luarnya. Dalam kisah ini, ada pesan moral yang kuat bahwa penampilan luar bukanlah segalanya. Dalam kehidupan manusia, seringkali orang menilai seseorang dari penampilannya saja, padahal di dalam setiap hati manusia, terdapat kebajikan dan potensi yang lebih besar. Sementara itu, di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang memiliki 7 orang putri. Salah satu putrinya bernama Purbasari, putri bungsu yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Purbasari adalah gadis yang lembut, berhati tulus, dan selalu berusaha membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, kebahagiaan di kerajaan itu tidak berlangsung lama. Kakak tertua Purbasari, yaitu Purbararang, iri terhadap kecantikan dan kebaikan adiknya. Dia merasa bahwa Purbasari akan menjadi ancaman bagi dirinya untuk mendapatkan tahta kerajaan. Dalam sebuah persekongkolan jahat, Purbararang dengan bantuan seorang dukun jahat mengutuk Purbasari dengan penyakit kulit yang mengerikan, membuat kulitnya menjadi penuh dengan bercak-bercak hitam. Dengan alasan ini, Purbararang berhasil mengusir Purbasari dari istana dan mengasingkannya ke sebuah hutan terpencil. Di hutan itulah, nasib Purbasari dan Guru Minda, yang sekarang dikenal sebagai Lutung Kasarung, bertemu. Dalam wujud seekor lutung, Pangeran Guru Minda menyaksikan kesedihan dan penderitaan Purbasari yang telah dikucilkan dari kerajaannya. Meskipun dalam wujud seekor lutung, Guru Minda merasa terpanggil untuk melindungi Purbasari, karena di balik penampilan luarnya, dia melihat kecantikan hati sang putri. Lutung Kasarung mendekati Purbasari dan perlahan-lahan menunjukkan sikap baiknya. Lutung itu tak hanya menjadi sahabat bagi Purbasari, tetapi juga selalu siap menolong dan melindunginya dari berbagai bahaya di hutan. Berkat bantuan Lutung Kasarung, Purbasari dapat bertahan hidup di hutan yang keras. Sementara itu, Lutung Kasarung diam-diam berdoa kepada Dewi Pertiwi, dewi yang menguasai bumi, untuk menyembuhkan Purbasari dari kutukan yang diberikan oleh kakaknya. Doa tulusnya pun dijawab. Dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, Lutung Kasarung berhasil memanggil bantuan gaib dan menyembuhkan Purbasari dari penyakit kulitnya. Kulit Purbasari kembali halus dan bercahaya seperti sedia kala. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Setelah mengetahui bahwa Purbasari sembuh dan masih hidup, Purbararang merencanakan siasat lain untuk menghancurkan adiknya. Dia memanggil Purbasari kembali ke istana dan menantangnya dalam sebuah kompetisi yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi penerus tahta kerajaan. Kompetisi ini melibatkan berbagai ujian, mulai dari kecantikan, ketangkasan, hingga keberanian.
Dalam setiap ujian, Lutung Kasarung yang sebenarnya adalah Pangeran Guruminda selalu membantu Purbasari dengan kekuatan spiritualnya. Puncaknya adalah ketika Purbararang menantang Purbasari untuk menunjukkan siapa pasangan mereka. Purbararang dengan bangga memperkenalkan tunangannya, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain, sementara Purbasari hanya ditemani oleh seekor lutung. Purbararang tertawa meremehkan Purbasari yang datang dengan lutung. Namun, di hadapan semua orang, Lutung Kasarung tiba-tiba berubah wujud kembali menjadi Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Semua orang terkejut melihat perubahan luar biasa ini, termasuk Purbararang, yang tidak menyangka bahwa lutung tersebut adalah seorang pangeran. Guruminda kemudian menjelaskan semuanya, dari kutukan yang menimpanya hingga kesetiaan dan cinta tulus yang ditemukan dalam diri Purbasari. Setelah melihat kebenaran dan ketulusan cinta Purbasari dan Pangeran Guruminda, Raja akhirnya menyadari kebaikan hati putri bungsunya. Purbararang yang penuh dengan kecemburuan dan keserakahan tidak dapat menghindari hukuman atas kejahatannya. Sang raja memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Purbasari, sementara Purbararang harus menanggung akibat dari perbuatannya yang jahat. Purbasari dan Pangeran Guruminda kemudian menikah dan memimpin kerajaan dengan bijaksana. Kerajaan Pasir Batang menjadi makmur di bawah pemerintahan mereka, dan legenda tentang Lutung Kasarung menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda Lutung Kasarung memiliki banyak pesan moral yang dapat dipetik. Salah satunya adalah pentingnya ketulusan hati dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Kutukan yang dialami Pangeran Guruminda mengajarkan bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan kebenaran. Di sisi lain, kesetiaan dan kebaikan hati Purbasari menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas fisik dan material. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa kejahatan dan keserakahan, seperti yang dilakukan oleh Purbararang, pada akhirnya akan membawa kehancuran. Sedangkan, kebaikan dan kesetiaan, seperti yang diperlihatkan oleh Purbasari dan Guruminda, akan selalu berbuah manis. Legenda Lutung Kasarung adalah salah satu cerita rakyat yang paling populer di Nusantara, terutama di wilayah Sunda. Dengan kombinasi elemen mistis, kepercayaan tradisional, serta nilai-nilai moral yang dalam, cerita ini terus diceritakan dan dipelajari oleh generasi muda hingga sekarang. Dalam setiap lembar cerita ini, terkandung nilai-nilai kehidupan yang relevan untuk setiap zaman, mulai dari kesetiaan, kejujuran, hingga cinta sejati yang melampaui penampilan luar. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa kejahatan dan keserakahan, seperti yang dilakukan oleh Purbararang, pada akhirnya akan membawa kehancuran. Sedangkan, kebaikan dan kesetiaan, seperti yang diperlihatkan oleh Purbasari dan Guruminda, akan selalu berbuah manis. Legenda Lutung Kasarung adalah salah satu cerita rakyat yang paling populer di Nusantara, terutama di wilayah Sunda. Dengan kombinasi elemen mistis, kepercayaan tradisional, serta nilai-nilai moral yang dalam, cerita ini terus diceritakan dan dipelajari oleh generasi muda hingga sekarang. Dalam setiap lembar cerita ini, terkandung nilai-nilai kehidupan yang relevan untuk setiap zaman, mulai dari kesetiaan, kejujuran, hingga cinta sejati yang melampaui penampilan luar. Dengan segala intrik, petualangan, dan pesan moral yang kuat, kisah Lutung Kasarung adalah bukti bagaimana legenda-legenda dari masa lalu masih memiliki kekuatan untuk menginspirasi kita di masa kini. Inilah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kesetiaan, yang selalu relevan bagi siapapun yang mendengarnya.